Halo semuanya, welcome back to ZetaWorks YouTube channel. Nah, kali ini aku mau ngasih kalian tutorial atau ya lebih tepatnya aku mau sharing sama kalian seputar basic fotografi dan videografi, yaitu namanya segitiga exposure. Nah, apa itu segitiga exposure? Jadi segitiga exposure itu adalah keseimbangan antara ISO, shutter speed, dan aperture yang membentuk suatu keseimbangan antar nilai mereka sendiri-sendiri yang menjadikan exposure itu tampak sempurna di kamera. Nah, untuk settingan ISO, shutter speed, dan aperture itu sebenarnya ada di setiap kamera ya. Mau kamera DSLR, mau kamera mirrorless, bahkan di handphone juga ada. Tapi masalahnya adalah setiap kamera memiliki tombol dan fungsi masing-masing kan. Misalnya nih sekarang aku lagi pakai kamera Sony di sini. Cara ngeset ISO-nya, shutter speed, dan aperture-nya itu berbeda sama kalau aku pakai kamera Fujifilm. Nah, jadi gitu ya. Sama kayak di handphone, tapi kalau di handphone seharusnya lebih gampang karena ada touchscreen ya, jadi bisa tinggal pencet-pencet aja gitu. Sekarang aku bakal jelasin satu persatu ke kalian ya, dari 3 hal tadi yang mencakupi segitiga exposure. Yang pertama mau aku bahas adalah ISO. Biasanya tulisannya ISO gitu ya, tapi dibacanya ISO. Nah, ISO ini gampangnya adalah, nah, kalau misalnya kamera kan ada sensornya tuh, mau kamera handphone, mau kamera mirrorless, pokoknya dari sensor, beda-beda ukuran aja. Nah, setiap sensor itu memiliki sensitivitas cahaya masing-masing atau kemampuan mesinnya itu buat ngasih cahaya ke sensornya, itu namanya ISO. Biasanya kesatuan ISO itu angkanya 100, 200, 400, 600, 800, 1600, 3200, 6000, sampai belasan ribu juga ada sih ISO-nya. Fungsi dari ISO itu sendiri adalah ketika ISO kalian angkanya naik nih, misalnya angkanya sekitar 400 atau 600 ya, semakin tinggi, sensitivitas yang masuk ke sensor kamera kamu bakal lebih banyak cahaya yang masuk. Jadi kayak dikasih cahaya yang masuknya banyak gitu loh. Jadi akibatnya lebih terang. Jadi ISO itu gunanya untuk menerangkan gambar kalian gitu loh gampangnya. Nah, sedangkan efeknya adalah ISO ini kalau kalian gunakan terlalu tinggi, terlalu terang, misalnya di angka 3200, di angka 2500, 6400, itu bakal terjadi noise pada gambar kalian. Jadi kayak ada bintik-bintik kecil yang bikin gambar kalian kehilangan detail gitu loh. Jadi nggak bagus banget kalau kalian menggunakan ISO terlalu tinggi. Nah, untuk tipsnya, gunakan ISO yang paling rendah. Pokoknya kalian sesuaikan sama sikon cahaya kalian waktu kalian syuting atau foto. Terus gunakan ISO terendah. Kalau bisa 100 tuh lebih bagus. Tapi ingat, segitiga exposure jangan sampai nilainya under exposure atau over exposure. Maksudnya jangan terlalu gelap, jangan keterangan gitu loh. Jadi gunakan ISO terendah. Kalau tips dari aku lagi itu maksimalin ya ISO kalian penggunaannya di 1600. Kalau emang mentok-mentok kepepet banget 2000 nggak apa-apa, tapi jangan naik lagi ya. Tapi beda-beda nih, kalau kamera zaman dulu itu biasanya sensitivitas ISO-nya itu masih belum terlalu baik ya. Bahkan ada yang 1600 udah mulai noise nggak karuan. Tapi misalnya kalau kamera yang sekarang ya, misalnya harganya udah lumayan mahal ya, yang terbaru gitu loh. Fiturnya udah canggih gitu kan, ISO sampai 3200 pun kadang noise-nya nggak separah kamera-kamera dulu gitu loh. Oke, nah sekarang yang kedua ada yang namanya shutter speed. Nah, kalau kita dengar dari shutter speed berarti itu adalah shutter speed, kecepatan shutter. Jadi misalnya kalau di kamera itu kan ada bunyi cekrek, cekrek, itu kan ada shutter yang menjepret gitu loh. Nah, itu tuh kecepatannya itu kita bisa atur sendiri. Jadi kita bisa atur dia jepreknya lama, misalnya kan kita pencet tombol shutter dia bakal jeprek cek trak. Nah, gitu kan. Ada yang kita pencet dia cek cepat gitu kan. Nah, itu tuh angkanya bisa diatur. Biasanya kalau satuan shutter speed itu angkanya adalah 1/25, 1/50, 1/60, 1/120, sampai 1/1000 juga ada. Bahkan ada yang hitungan detik. Kalau masuk ke 1 detik biasanya itu udah hitungan shutter lambat ya. Jadi kalau misalnya shutter sedetik itu kira-kira gini, cek, krek gitu kan. Jadi itu tuh lambat banget shutternya. Nah, fungsi dari shutter speed adalah untuk menangkap cahaya. Lagi-lagi kita membahas fungsinya adalah cahaya. Jadi sama kayak ISO yang tadi fungsinya untuk menambahkan cahaya, shutter speed juga nih fungsinya untuk menangkap cahaya. Tapi kalau misalnya shutter speed kalian ini nangkepnya cepet, ya misalnya kayak jeprekannya cepat gitu loh. Misalnya angkanya per 1/1000, misalnya kan cepet banget tuh, ya nggak? Berarti cahaya yang masuk tuh dikit gitu loh. Jadi akan gelap hasilnya ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai shutternya 1/25 atau sampai 1 detik shutternya, itu bakal terjadi shutter yang lambat kan. Cekrek, ya nggak? Makin lambat berarti cahayanya makin masuknya banyak gitu loh.
Nah, jadi itu shutter speed kegunaannya adalah untuk menangkap cahaya seberapa cepat gitu loh kalau menangkap cahaya dan sebanyak apa cahaya yang masuk. Untuk efek shutter speed itu adalah ketika dalam fotografi ya, kalian bisa menangkap objek yang bergerak. Misalnya nih, mau menangkap objek yang lagi dilempar terus dia terbang di udara biar dia nggak blur gitu loh. Jadi dia seakan-akan dia stop banget di udara. Berarti kalian harus menggunakan shutter speed yang sangat cepat. Misalnya 1/500, 1/1000, pokoknya shutter yang 1/nya tinggi gitu loh, misalnya segitu ya, 500 bisa, 600, 800, sampai 1000 juga bisa. Nanti gambarnya bakal diem banget. Mau potret kendaraan yang lagi jalan cepet, itu juga bisa diem banget, nanti dia bisa nge-freeze gitu. Tapi kalau misalnya kalian pakai shutternya lambat, nanti gambar yang ditangkap, misalnya kalian ngelempar benda nih, pakai shutter yang 1/50 misalnya, itu kan sedang ya, tapi terhitung nggak bisa secepat itu untuk menangkap gambar yang lagi bergerak terus dia diem gitu, nggak bisa. Pasti dia ada blurnya dikit, apalagi kalian pakai shutter yang 1/25 misalnya gitu, itu kan lambat banget, makin blur dia. Terus efek lainnya adalah ketika kalian memfoto air mancur, air terjun misalnya, air terjun kan dia kan kenceng ya alirannya ya. Nah, kalau misalnya kalian pakai shutter lambat, misalnya kayak shutter 1 detik, airnya itu bakal jadi seperti kapas. Nah, tadi kan pada foto, kalau misalnya pada video juga sama. Tapi kalau misalnya pada video, kita harus menggunakan shutter speed itu angkanya 2 kali dari FPS yang kita pakai. FPS itu frame per second. Nah, misalnya kalau kamera itu kan ada 25 FPS, ini mode video ya, 25 FPS, 30 FPS, 60 FPS yang biasanya buat slow-mo, sampai 120 FPS yang buat slow-mo. Kalau kalian pengguna iPhone, pasti kalian tahu yang namanya FPS, karena untuk slow-mo kan sering banget dipakai tuh kalau di iPhone. Nah, kalau misalnya kalian pakai FPS-nya 60 ya, berarti shutter speed kalian tuh sekitar 120. Kalau misalnya kalian pakai FPS kalian 30 FPS, berarti shutter speed kalian tuh sekitar 60. Tapi itu hanya aturan yang nggak harus kalian tepatin segitu. Jadi kalian bisa pakai di atasnya atau di bawahnya shutter speed. Contohnya sekarang nih, ini aku pakai FPS-nya 30, tapi aku pakai shutter speed-nya cuma 50. Nggak 2 kali kan? Kalau 2 kali kan harusnya 60 nih. Aku pakai 50 karena apa? Karena kalau aku pakai 60, lighting ini bakal jadi flicker. Ya, jadi 50 itu angka yang ideal banget untuk menghilangkan flicker yang ada di lighting gitu loh. Ya, jadi itu tips pertama ya. Jadi gunakan shutter speed 50 untuk menghilangkan flicker. Tapi usahakan FPS-nya harus 30 ya, jangan 60 ya. Nah, kenapa harus 2 kali FPS? Itu fungsinya untuk mendapatkan motion blur terbaik. Jadi yang paling alami. Jadi ketika kita gini, ada motion blur yang alami gitu loh. Nanti aku bakal kasih contoh kalau misalnya shutter speed-nya terlalu tinggi, apa yang terjadi kalau aku begini. Sama kalau shutter speed-nya terlalu rendah, apa yang terjadi kalau aku begini. Bedain sama yang harus 2 kali FPS ya. Guys, inilah yang terjadi kalau kita menggunakan shutter 1/250, f1.4 sama ISO 400 ya. Segitiga exposure-nya bagus, seimbang, tapi ini seperti ini, kita kayak disco. Nah, kalau misalnya aku melambaikan tangan, apakah ada motion blur? Apakah ini bagus? Jadi settingannya hati-hati ya, jangan seperti ini. Ingat, shutter speed-nya harus 2 kali FPS. Kalau aku pakai FPS 30, shutter speed-nya maksimal 60 atau 70 masih boleh. Nah guys, ini sekarang aku menggunakan settingan shutter 1/15, f2.8, ISO-nya 100. Segitiga exposure-nya bagus, exposure-nya oke, nggak over, nggak juga under. Dan kalian bisa lihat motion blur-nya gimana, over nggak? Nah, ini apakah alami? Ini alami ya. Pokoknya ingat, jangan menggunakan shutter speed dengan angka serendah ini 1/15. Nah, kalau misalnya nih kalian kekurangan cahaya dan terpaksa menggunakan shutter speed lambat, atau sengaja mau menangkap objek yang tertentu, misalnya kayak air mancur, atau kalian potret di malam hari, terus banyak kendaraan yang lampunya itu kalian mau potret biar dia lampunya kayak bergaris jalan gitu, kalian harus pakai tripod, karena getaran tangan kalian ketika mencet shutter itu nggak boleh ada sama sekali walaupun sedikit apapun. Jadi harus pakai tripod, terus kalian pencet biarkan shutter speednya misalnya kayak 1 detik bertahan. Jadi cek krek. Nah, selama dia cekrek itu nggak boleh ada gerakan sedikit pun di kamera kalian. Kalau ada, nanti hasil fotonya bakal jelek banget. Jadi harus pakai tripod. Nah, yang ketiga, kita bakal ngomongin yang namanya aperture.
Aperture itu berhubungan sama lensa ya. Jadi yang dari tadi shutter speed sama ISO itu berhubungan sama kameranya, kemampuan kameranya, mesin kameranya. Nah sekarang kalau bahas soal aperture, kita ngebahas soal lensa kameranya. Nah jadi setiap lensa ini juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda, yaitu terletak pada satuan yang namanya f. Jadi dibacanya gini, f1.8, f2, f3.5, ada juga yang f8, f11, f22 juga ada. Jadi bagian f ini sedikit tricky ya, karena dia berbalik. Contohnya gini, kalau misalnya angkanya kecil, misalnya f1.8 itu kan angkanya kecil. Tapi di diafragma lensa itu, dia akan membuka bukaan yang lebar. Jadi kalau misalnya f1.8 dia bukaannya lebar, misalnya segini nih. Tapi kalau kita turunin f-nya atau naikin angka f-nya, misalnya di f3.5 dia bakal mengecil gitu ya. Kita bakal naikin lagi angkanya, f8 dia bakal mengecil lagi, kecil banget jadinya. f22 kecil banget. Nah gitu. Jadi artinya apa? Kalau misalnya bukaan lensa kalian besar, bukaannya lebar ya, artinya f kalian angkanya kecil, cahaya yang masuk banyak kan? Kalau misalnya lubangnya kecil, bukaannya kecil, atau angka f-nya besar seperti f11 gitu kan, berarti cahaya yang masuk sedikit. Nah jadi kembali lagi, diafragma itu fungsinya untuk menangkap cahaya kalian juga gitu loh. Jadi lensa kalian juga mempunyai kemampuan untuk menangkap cahaya lewat diafragmanya dia. Jadi aperture juga balik-balik fungsinya sama kayak ISO, sama juga kayak shutter speed, yaitu menangkap cahaya lagi yang masuk ke kamera kalian. Nah, sedangkan efek dari lensa ini adalah terjadinya bokeh. Kalau kalian tahu bokeh itu adalah ketika kalian lihat foto depannya objeknya fokus ya, tapi backgroundnya bisa blur gitu. Itu namanya bokeh. Bokeh itu terjadi ketika angka diafragma kalian, f-nya itu kecil. Misalnya f1,4, f1,8 itu kan kecil angkanya. Nanti bakal bokehnya itu bakal lebih kelihatan blur gitu loh. Backgroundnya bakal kelihatan blur. Sedangkan kalau kalian menggunakan f-nya lensa standar, misal kayak 3.5, itu bakal biasa aja lah. Backgroundnya nggak terlalu bokeh, tapi masih ada bokeh sedikit. Sedangkan kalau kalian menggunakan f-nya yang 6, f-nya 8, f-nya 11, nanti background kalian bakal kelihatan sama detailnya dengan objek depannya. Jadi bokehnya bakal hilang gitu. Ini juga berlaku untuk foto dan video ya. Nah, untuk tipsnya buat kalian adalah kalian harus beli lensa yang bukaannya lebar atau f-nya angkanya kecil. Misalnya ini kan lensa kit nih. Kalau lensa kit itu biasanya bawaan kamera atau lensa standar ya. Biasanya f-nya itu cuma mentok di 3.5. Yaitu berarti standar banget ya 3.5 ya. Menangkap cahayanya juga nggak bisa banyak, terus juga bokehnya juga nggak bisa terlalu berasa. Jadi biasanya orang membeli lensa tambahan atau lensa fix namanya, lensa yang nggak bisa di zoom. Nah itu biasanya f-nya itu angkanya kecil. Contohnya sekarang yang lagi aku pakai ini adalah lensa Sigma, f-nya 1.4, which is itu bukaannya lebar banget kan, bokeh banget kan seharusnya. Tapi sekarang aku lagi menyeting dia ke 3.5 f-nya sengaja. Nah sekarang kalian akan lihat bedanya. Nah, sekarang settingannya udah aku ubah ke diafragma f-nya 1.4, terus tapi ISO-nya aku seimbangin ya. Kalau enggak dia bakal terlalu terang jadinya. ISO-nya sekarang aku di 120-an. Kira-kira seperti ini. Menurut kalian ada bedanya nggak? Mungkin nggak kelihatan bedanya, karena kan jarak kameranya juga jauh, jadi juga mempengaruhi efek bokeh yang ada di belakang. Terus jarak aku ke background juga terlalu deket nih. Kalau misalnya backgroundnya jauh, dia bakal lebih terasa bokehnya. Jadi intinya adalah kalau bisa beli lensa yang f-nya angkanya kecil, biar kalian dapat cahaya yang masuknya banyak, terus bisa dapat bokeh juga yang cantik. Nah, dari 3 hal tersebut, ISO, shutter speed, sama aperture, kalian udah tahu kan berarti fungsinya itu sama-sama menangkap cahaya, menangkap cahaya, menangkap cahaya. Balik-balik adalah ke cahaya. Nah, makanya diperlukan keseimbangan antara 3 poin ini untuk mendapatkan exposure yang sempurna, yaitu segitiga exposure. Kalau misalnya nih, ISO kalian terlalu rendah, terus diafragma kalian atau F kalian terlalu rendah, terus shutter speed kalian terlalu rendah, berarti kan itu tidak seimbang tuh. Alhasil, video kalian atau foto kalian bakal jadi gelap. Atau sebaliknya, kalau misalnya kalian menggunakan F yang terlalu tinggi, yang terlalu terang, bukaannya lebar, terus ISO kalian maksimal 1600, terus shutter speed kalian lambat 1/50, berarti bakal terlalu terang. Nah, makanya itu 3 itu harus diseimbangkan di sikon
tertentu. Nah, aku bakal kasih kalian contoh melalui gambar dan aku bakal jelasin settingan-settingan yang aku pakai biar kalian ngerti. Nah, tips terakhir dari aku, untuk mengerti ini kalian nggak bisa cuma mendengar aja, nggak bisa cuma nonton aja langsung paham, langsung bisa gitu, nggak bisa. Karena kan semua itu menyesuaikan sikon kan. Kalian menggunakan ISO berapa, sikonnya apa tuh harus sesuai. Kalian menggunakan shutter speed berapa, dengan sikonnya juga harus sesuai. Kalau kalian menggunakan aperture apa, memang kadang sikon apapun bisa menggunakan aperture yang gede bukaannya. Karena kan makin gede biasanya orang tuh lebih pengen hasilnya bokeh daripada dia sama backgroundnya sama-sama tajam kayak standar banget gitu loh. Jadi intinya adalah latihan, terus kalian harus praktek. Bahkan kalian bisa nemukan settingan ini di handphone loh. Tapi kalian harus menggunakan handphone fotonya yang mode expert. Tahu ya? Pernah tahu kan kalau misalnya di foto kalian ada expert mode. Nah, itu tuh artinya untuk ya expert, namanya aja expert ya. Berarti kalian tuh harus menguasain manual yang segitiga exposure tadi. Kalian harus atur sendiri ISO-nya, shutter speed sama diafragmanya. Intinya harus latihan biar kalian bisa menguasai segitiga exposure ini dan bisa mengoperasikan kamera dengan baik. Nah, sekian dulu tutorial kali ini dari ZTWorks. Semoga video ini membantu kalian. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa likes. Jangan lupa juga di komen kalau ada kritik dan saran apapun. Jangan lupa juga untuk subscribe di sudut kanan bawah, karena subscribe itu gratis. Dan subscribe itu bisa bikin kita lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Oke? Thank you for watching. Bye.